Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Solihin, MPM 1022-1244 kelas B S1 Akuntansi. Saya sekarang akan membahas di bab 4 tentang jurnal. Jurnal adalah transaksi keuangan yang direkam dalam formulir seperti faktur penjualan, faktur pembelian, bukti kas masuk, dan lain-lain. Selanjutnya dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen yang disebut jurnal. Jenis jurnal terbagi dua, yaitu jurnal umum adalah jenis transaksi perusahaan yang masih sedikit, sedangkan jurnal khusus adalah usaha perusahaan ditambah besar dan jenis transaksi menjadi lebih banyak, maka jurnal umum harus dipecah. Prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal yaitu jumlah jurnal harus memadai. B. Jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok penerimaan kas. C. Penggunaan jurnal berkolom posting ke buku besar untuk cukup satu kali. D. Nama kolom dalam jurnal sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. E. Kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan buku besar. F. Jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minim untuk faktur penjualan. G. Harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditemukan oleh jurnal penjualan, faktur, dan bukti pengiriman. Langkah-langkah perencanaan jurnal. 1. Studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Transaksi yang frekuensinya tinggi, jurnal khusus; yang frekuensinya rendah, jurnal umum. Pembuatan jurnal standar menentukan rekening buku besar. Buat jurnal standar untuk transaksi yang frekuensinya tinggi. Perencanaan jurnal. Jurnal standar digunakan untuk menentukan kolom-kolom dalam jurnal khusus sesuai tinggi frekuensi transaksi yang didebit atau kredit. Jenis jurnal khusus. Jurnal penjualan adalah penjualan barang dagangan dengan cara kredit. 2. Jurnal pembelian adalah pembelian barang dengan cara kredit. Jurnal penerimaan kas adalah termasuk penjualan barang dagang dengan cara tunai. 4. Jurnal pengeluaran kas adalah termasuk pembelian barang dagang dengan cara tunai. Dan 5. Jurnal umum memorial. Jurnal penjualan 1. Ilustrasi langkah-langkahnya suatu perusahaan. 1. Menentukan nilai persediaan dalam metode periodik. 2. Selalu menjual barang dengan kredit. 3. Informasi diinginkan hanya piutang dagang penjualan. Contoh jurnal standar, piutang dagang yang berada di debit nilainya, sedangkan penjualan berada di kredit. Jurnal penjualan 2. Ilustrasi 2. Langkah-langkahnya suatu perusahaan menentukan nilai persediaan untuk metode perpetual, selalu menjual barang dagang dengan kredit. 3. Informasi diinginkan hanya piutang dagang, penjualan harga pokok penjualan, dan persediaan. Contoh jurnal standar, piutang dagang nilainya di debit, sedangkan penjualan di kredit. Harga pokok penjualan disimpan nilainya di debit, sedangkan persediaan barang dagangan di kredit.
Untuk jurnal pembelian, ilustrasi langkah-langkah suatu perusahaan menentukan nilai persediaan untuk metode perpetual. 2. Selalu menjual barang dagangan dengan kredit. 3. Info yang diinginkan hanya jenis persediaan yang dibeli, utang, dagang, dan uang di muka. Jurnal standarnya persediaan barang 1 disimpan di debit, persediaan barang 2 disimpan di debit, PPN masuk simpannya di debit, utang dagang simpannya di kredit. Jurnal penerimaan kas. Ilustrasi langkah-langkahnya. Perusahaan 1. Penerimaan yang paling sering dari hasil penagihan piutang penerimaan lainnya. Contoh misalnya dari pinjaman bank, pendapatan bunga, setoran modal, dan sebagainya. 2. Potongan penjualan bagi pembeli dan pembayar periode diskon. Jurnal standar nilai kas ada di debit, potongan penjualan ada di debit, piutang dagang nilainya di kredit, lain-lainnya terkait dengan kredit adanya di kredit. Jurnal pengeluaran kas. Ilustrasi langkah-langkah perusahaan. 1. Pengeluaran kas yang paling sering untuk membayar utang dagang dan mengisi kembali kas kecil. Pengeluaran kas lainnya untuk membayar gaji pegawai, pelunasan utang bank, dan sebagainya. 2. Perusahaan selalu membayar utang pada periode diskon agar mendapatkan potongan pembelian. Untuk jurnal standarnya, utang dagang disimpan di debit, lain-lain di debit, nilainya disimpan di debit, potongan pembelian disimpannya di kredit, sedangkan untuk kas disimpannya di kredit. Jurnal umum atau memorial. Untuk menampung transaksi yang tidak dapat ditampung dalam keempat jurnal di atas seperti pembebanan biaya depresiasi, alokasi biaya, pembagian dividen, penyesuaian koreksi, dan sebagainya. Untuk jurnal standarnya, macam-macam rekening disimpan di debit, sedangkan macam-macam rekening yang lainnya disimpan di kredit. Untuk metode pencatatan data ke dalam jurnal dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan tangan. Kedua, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan mesin pembukuan. 3. Dokumen sumber dimasukkan dalam komputer. 4. Jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya. Sekian rangkuman kami yang saya buat. Mohon maaf bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.